Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelajahi kisah Nabi Zakaria, seorang hamba Allah yang menunjukkan keteguhan iman dan harapan yang tak kunjung pudar. Dalam usianya yang telah lanjut, Zakaria tetap berdoa dan percaya kepada Allah meski segala tantangan menghadang. Kisahnya mengajarkan kita tentang kesabaran dan kekuatan doa. Kisah Nabi Zakaria mempelajari kisah para nabi dan rasul bagi kita sebagai generasi penerus bangsa adalah hal yang patut dilakukan. Karena dapat membuka mata dan pengetahuan terhadap kejadian dan perjuangan masa lampau para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwah dan menyampaikan ajarannya. Dengan mempelajari kisah-kisah dan tauladan para nabi dan rasul, dapat menumbuhkan rasa beriman kepada Allah melalui alam semesta karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Beriman kepada Nabi dan Rasul juga merupakan rukun iman yang keempat. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menunda dalam belajar sejarah Nabi, apalagi tidak melakukannya sama sekali. Jumlah nabi sejatinya sangat banyak sekali, hingga tak terhitung. Namun bagi umat muslim, jumlah nabi yang wajib untuk diketahui dan diimani ada 25 nabi dan rasul. Perbedaan nabi dan rasul yaitu, nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umat-umatnya. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani, kali ini kita akan bahas mengenai salah satu nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Selain Nabi Zakaria, nabi lain yang berasal dari kaum Bani Israel, menurut Ibnu Katsir, di antaranya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 3, surah Maryam ayat 19, dan ayat 2-11. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama istrinya yaitu Al-Yahbi' yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah Ilyasya binti Faqud bin Qabil. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi, yaitu Nabi Yahya. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam, ibunda Nabi Isa. Beliau adalah wali dari Hekal. Nabi Zakaria adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam, ibunda Nabi Isa. Beliau merawat dan menjaga Maria bersama istrinya. Ayah kandung Maryam bernama Imran, ulama Bani Israel, yang pada saat itu mendatangi Nabi Zakaria untuk menitipkan anak perempuannya, yaitu Maryam. Sedangkan ibu kandung Maryam adalah Hannah binti Faquz,
yang juga merupakan saudara ipar dari Nabi Zakaria. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada Maryam salah satunya adalah membuatkan tempat beribadah khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis, sekarang yaitu Masjidil Aqsa. Ruang khusus untuk Maryam melakukan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria bernama mihrab. Hal tersebut menjadikan Nabi Zakaria sebagai orang pertama yang tercatat dalam membuat mihrab. Pada saat kehadiran Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria, waktu itu Nabi Zakaria masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahannya dengan Al-Yahbi. Itulah salah satu alasan mengapa Nabi Zakaria dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam dan memperlakukannya layaknya anak kandung sendiri. Dikisahkan Nabi Zakaria adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melakukan dosa besar seperti kezaliman, kemungkaran, dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Bait Al-Maqdis. Bait Al-Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman pernah didirikan. Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan. Beliau pun terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lemah lembut. Meskipun dalam proses dakwah Nabi Zakaria kerap menjumpai kesulitan dan jalan buntu, namun beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum Bani Israel karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dakwah Nabi Zakaria adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan, padahal usia Nabi Zakaria dan istrinya saat itu sudah senja. Pada momen tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria pada saat itu juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau dikarenakan Maryam adalah perempuan. Nabi Zakaria dan istrinya tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria alaihissalam berbunyi, "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku, seorang yang diridai." Lantun Nabi Zakaria dalam doa beliau sesuai yang terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 4-6. Doa lainnya yang dipanjatkan yaitu, "Robbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Tak pernah henti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikarunia seorang anak. Begitu gigih perjuangannya dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria. Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria alaihissalam, bahkan dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika, keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria dan memanggil beliau yang saat itu sedang salat di mihrab. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar yang disampaikan malaikat oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria sontak sangat kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul dan mereka telah mencapai usia senja,
Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Maryam ayat 10. Ya, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria, yaitu dikarunia seorang anak di usia senja. Riwayat dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam menyebutkan, selama pertanda dari Allah tersebut datang, Nabi Zakaria hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab. Nabi Zakaria menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kaumnya sendiri, melainkan menggunakan bahasa isyarat. Hal ini tercermin dalam riwayat yang tertulis pada kitab suci Al-Quran surat Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu siang dan petang." Nabi Zakaria selanjutnya mengucap syukur kepada Allah sebagai bentuk terima kasih karena doanya selama ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang syaleh pada 1 sebelum Masehi yang bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria dan istrinya lalu juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa, anak dari Maryam. Namun beberapa riwayat menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya adalah mendahului 3 bulan daripada kelahiran Nabi Isa. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah bersama kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga bersama-sama melawan Raja Herodus yang merupakan penguasa Bani Israel dan bersifat zalim dan keji. Riwayat menyebutkan jika Nabi Yahya pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria. Penyebab kematian Nabi Yahya adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia. Pada saat itu dikisahkan Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim, yaitu Raja Herodus. Raja Herodus memiliki keinginan dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu Herodia. Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Taurat. Herodia pun tidak terima atas penentangan Nabi Yahya terhadap pernikahan yang akan dilakukannya. Ia pun menyuruh Herodus untuk membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya pun ditangkap, dipenjara dan dibunuh sesuai permintaan Herodia. Ketika kabar kematian Nabi Yahya sampai ke telinga ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria, dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup, maka selanjutnya Nabi Zakaria pun melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis. Ketika dalam perjalanan melarikan diri dan melewati pepohonan, tidak disangka pepohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria dan membuka diri untuk dimasuki sebagai tempat persembunyian dari Nabi Zakaria. Namun sayangnya, ada iblis yang melihat dan mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria tersebut. Iblis pun memotong kain baju Nabi Zakaria dan menemui orang-orang yang sedang mencari Nabi Zakaria sembari menunjukkan potongan baju Nabi Zakaria. Sontak, ketika melihatnya, orang-orang tersebut meminta iblis untuk memberitahu lokasi persembunyian dari Nabi Zakaria. Setelah ditunjukkan oleh iblis, mereka langsung menghantam pohon tersebut, menggunakan kapak hingga terbelah menjadi 2. Nabi Zakaria pun meninggal dunia dan Allah mengganjar kaum Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang.
Mukjizat Nabi Zakaria alaihissalam secara bahasa. Mukjizat berasal dari kata mukjiz yang memiliki arti melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa luar biasa hingga sulit dijangkau oleh akal manusia yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah. Setiap Nabi dan Rasul Allah dianugerahi dengan mukjizat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang istimewa yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyebarkannya kepada kaum-kaum yang ingkar dan zalim terhadap Allah. 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Zakaria, yaitu Nabi Zakaria dan istrinya membaktikan diri mereka semasa hidupnya untuk mengurus dan menjaga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan tempat ibadah peninggalan dari Nabi Sulaiman yang juga digunakan oleh Nabi Zakaria untuk tempat berdakwah. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan dari Allah seorang anak laki-laki yang saleh bernama Yahya. Meskipun usia Nabi Zakaria saat itu sudah sangat tua, sekitar 100 tahun. Dan istrinya adalah seorang yang mandul. Nabi Zakaria dapat masuk dan bersembunyi di dalam pepohonan ketika dikejar dan diburu oleh orang-orang yang akan membunuhnya. Terdapat begitu banyak hikmah dan suri tauladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Zakaria yang telah diceritakan. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah Allah adalah Maha mendengar doa umatnya. Nabi Zakaria pun menunjukkan cara berdoa yang penuh ketulusan dan kelembutan serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua doa hambanya dan akan mengabulkannya. Nabi Zakaria pun mencontohkan sikap amanah, yaitu menjaga dan merawat Maryam dengan tulus saat Maryam yang saat itu tidak memiliki ayah dititipkan kepadanya. Nah, itulah kisah mengenai Nabi Zakaria yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah dan mukjizat Nabi Zakaria. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komentar, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.